orang yang bagus itu kan orang yang bisa mengontrol emosi, egonya, marahnya, segala macam, nggak kelihatan. Kamu kalau jadi manusia sebesar apapun, jangan pernah sombong, karena di atas langit masih banyak langit. Hai everyone, welcome back to Sir Ishi. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Bukan cuma karena beliau adalah sosok dari ibu sahabat aku, tapi juga seorang musisi ternama, entrepreneur dan juga wanita yang sangat menginspirasi. Ini dia Bunda Maya Estianty. Hai Bunda. Apa kabar? Baik, Baik. Bunda terima kasih banget udah mau datang ke studio I Will kecil-kecilan ini, menyempatkan waktunya. Kecil-kecilan ini gede loh ini. Enggak lah Bun. Dan hari ini teman-teman I Will semuanya, kita pengen banget mendengar kisah inspirasi dari Bunda Maya yang mungkin banyak perjalanan hidupnya yang udah banyak disorot dan orang udah tahu. Tapi di luar dari itu semua, di luar dari pemberitaan di luar sana, kita nggak pernah tahu kan aslinya menjalaninya itu seperti apa sih. Dan sekarang kan Bunda udah menikah lagi dengan kehidupan yang baru dan happy. Gimana Bun kesehariannya sekarang? Kesehariannya sekarang ya kalau misalnya terima kerjaan tuh udah harus saling cross check sama suami gitu. Bukan minta izin ya, beda, tapi karena jadwal kamu mana aja yang nggak bisa nih. Jadi misalnya tiba-tiba emang aku ada lowong, pasti ayo kita pergi ke sini yuk, pergi ke situ yuk, karena kan dia kerjanya internasional ya. Jadi kebanyakan di luar negeri gitu. Jadi aku sekarang kebanyakan ya traveling gitu. Berarti benar-benar lagi enjoy life banget ya Bun ya, traveling. Banget, iya. Jadi yang mungkin dulu kalau aku traveling tuh mungkin setahun cuma 2 kali gitu ya. Kalau sekarang hampir tiap bulan pergi. Oh ya? Iya. Tapi itu emang karena untuk urusan bisnis suami juga yang bener-bener pure holiday? Ada yang kalau holiday pure itu biasanya setahun 2 kali ya. Oke. Tapi kadang-kadang kalau misalnya suamiku lagi ada acara ada acara event yang memang kantornya diundang untuk pergi karena dia kan banyak kan brand-brand besar ya. Jadi pasti ada acara-acara gitu. Kadang-kadang kita ya disempetin agak 1 hari jalan gitulah. Oh berarti Bunda termasuk istri yang bener-bener sangat berbakti ya menemani suami di perjalanan. Enak jalan-jalannya sama mewah. Siapa yang nggak mau gitu kan? Bun, tapi bisa dibilang sekarang kalau misalnya Bunda melihat diri Bunda yang sekarang sama yang dulu, menurut Bunda perubahan paling signifikannya apa? Perubahannya ya mungkin sekarang aku jadi istri, kalau dulu kan enggak. Kalau dulu mungkin aku pada saat aku cerai itu kan bukan pada saat cerai ya, mungkin sebelum cerai juga aku orangnya pekerja keras dari kecil memang pekerja keras sampai mau menikah itu gila-gilaan aku kerja karena memang aku provide sendiri, aku provide anak-anak semuanya ya kan, sampai misalnya sekolah ke London juga ya kan, aku harus kerja ya kan, belum beli rumah, beli mobil segala macam, perusahaan juga banyak ya kan. Jadi pada saat itu emang cari uang untuk aku menyambung hidup. Kalau sekarang bedanya cari uang itu untuk hatiku senang aja. Nah Bun, kalau misalnya tadi kan Bunda bilang kalau dulu nyari uang untuk menyambung hidup, kalau sekarang untuk lebih ya anggaplah buat uang jajan dan pegangan hidup sendiri gitu ya. Betul. Jadi menurut Bunda apakah kelas hidup Bunda juga sekarang jauh meningkat dan lebih kualitasnya lebih berbeda? Iya gini, orang siapa sih yang nggak mau kerja itu untuk hatimu senang aja gitu loh. Kalau orang kan kalau mungkin kayak umur Ilona itu kan mungkin lagi pengen pembuktian diri yang gue pengen punya ini gitu kan, karena belum kayak masih penasaran dengan dunia itu. Sementara di umurku aku udah ngelewatin itu semua. Jadi ya udahlah, gue udah pernah ngelewatin itu semua kok. Jadi kayaknya sekarang udah di titik yang aku sekarang kerja untuk membahagiakan hatiku. Juga yang bisa match sama jadwalnya suami gitu loh. Bunda Maya yang sekarang kelihatan jauh lebih bahagia. Tapi kalau menurut Bunda, apakah taraf hidup dan kualitas hidup itu mempengaruhi kebahagiaan seseorang? Ya kalau gini, kalau dulu kan emang harus itu kepala jadi kaki jadi kepala. Kalau sekarang kan emang lebih santai karena emang nggak ada target yang harus dikejar gitu loh. Karena sekarang segala sesuatu kebanyakan di-provide kan. Jadi itu tadi yang aku bilang, siapa sih perempuan yang pasti pengen juga dong yang aduh kayak capek kalau kerja keras terus ya, memang kalau kecuali memang hobinya kerja ya. Tapi pasti ada titik di mana gue capek deh, gue pengen kayak semuanya udah deh kayak kan perempuan itu kan kodratinya kan bukan pencari nafkah. Yang mencari nafkah kodratinya kan laki-laki. Kalau kita baca kitab-kitab ya gitu loh. Perempuan kan lebih ke ibu, ngelahirin anak, jadi ibu yang baik, harus pintar segala macam. Tapi kan secara kodratnya laki-laki pencari nafkah. Nah kalau perempuan nyari nafkah tuh pasti ada titik capeknya gitu loh. Kalau laki aku rasa enggak ya, karena memang dia kodratnya adalah cari nafkah gitu kan. Jadi perempuan tuh kadang-kadang walaupun dia mampu cari uang, nanti pasti ada titik di mana
kayak gue capek deh kerja gitu loh, gue pengen dimanja deh. Wih. Nah itu sekarang gue yang di titik yang gue lagi dimanja gitu loh. Terus kalau sekarang nih Bunda ngelihat begitu banyak perempuan-perempuan muda di luar sana yang kayak ngerasa bahwa enggak kok, laki-laki tuh nggak harus selalu memprovide, nggak selalu menafkahi. Bisa jadi ceweknya sekarang yang mungkin lebih di atas, mungkin laki-lakinya biasa-biasa aja. Atau mungkin beberapa kasus sekarang juga lagi marak di tengah anak muda, cowok tuh jadi bapak rumah tangga, istri yang keluar kerja. Kalau pandangan Bunda melihat anak-anak muda sekarang seperti itu gimana? Itu nggak masalah ya, karena itu kan kembali ke pribadinya masing-masing. Jadi ada memang orang-orang yang misalnya memutuskan untuk berkarir sebagai bapak rumah tangga. Jadi udah karena dia merasa bahwa istrinya jauh lebih capable untuk mencari uang. Gini aja deh, daripada anak-anak ada yang jagain, gue berhenti kerja, gue akan jadi bapak rumah tangga, gue akan take care rumah, dan gue akan menjadi bapak yang baik, nggak masalah. Tapi kadang-kadang sampai kapan? Kadang-kadang kan tadi kodratnya laki-laki itu mencari nafkah, kodratnya perempuan itu di rumah. Walaupun di rumahnya bisa kerja ya, maksudnya Tetap bukan di bisa rumah bukan diem ya, berkreasi. dia kan adalah ibu. Dia Iya. kalau anaknya ditinggal-tinggal terus juga anaknya mau jadi apa gitu kan. Benar. Tapi bukan berarti perempuan nggak boleh kerja, perempuan kerja boleh banget gitu loh. Tapi kalau seandainya itu berganti peran, sekuat apa mereka bisa mempertahankan itu? Sampai mana batasnya mereka bisa menghargai? Kayak kita menyalahi kodrat gitu loh. Jadi misalnya gini, Tuhan menciptakan laki-laki yang berpoligami. Kenapa sih nggak perempuan yang berpoligami gitu loh? Ya kan jadi memang sudah kayak digariskan bahwa laki-laki itu yang emang ibaratnya bisa mendua, mentiga, mempat, men-100 lah ibaratnya gitu. Kalau perempuan bisa gitu tapi sampai kapan gitu loh? Nggak mungkin secara kodratinya itu bukan itu gitu loh. yang Secara fisik diciptakan. juga kayak nggak mampu deh. Iya, Lelah banget gak sih? kalau laki banyak, kan kita nggak tahu anak gue ini anaknya siapa gitu kan nggak mungkin kan gitu loh. Jadi menurut gue laki-laki boleh banget karena itu kan keputusan bersama. Asalkan mereka berdua ini bisa menghargai masing-masing keputusan dan saling menghormati. Jangan terus tiba-tiba cewek ini ngerasa bahwa Dia superior dia banget. superior banget, akhirnya dia nginjek-injek laki dan dia bener-bener kayak memperlakukan laki itu bukan imamnya gitu loh. Wah, Bunda udah ngomongin laki-laki menjadi imam nih udah berbeda ya. Udah the dong. next level lagi ya. Iya dong, kan laki-laki imam. Kodratnya loh ya. Kan mana ada kitab yang pemimpin adalah perempuan, nggak ada kan? Setiap kitab aku rasa laki-laki itu yang mimpin. Misalnya istri menghormati suami, suami juga menghormati, harus menyayangi istri seperti menyayangi dirinya sendiri. Jadi benar-benar kayak yang udah diatur sama di kitab-kitab. Tuh aku baca-baca kitab semua rata-rata laki-laki itu agak lebih dilebihkan sama Tuhan itu loh. Jadi kalau mau merubah kodrat itu ya silakan kalau mampu. Asal Tapi sampai bener-bener- kapan yang kayak kata Bunda? Ya itu kecuali harus dengan pengertian, penghargaan, penghormatan yang luar biasa, baru itu akan berhasil. Tapi Bun ngelihat Bunda yang sekarang punya perspektif yang sangat menghormati dan menghargai sosok suami ya. Padahal Bunda juga pernah mengalami kegagalan. Itu bagaimana sih Bun caranya untuk, karena kita nggak bisa pungkiri bahwa setiap ada kegagalan, pasti di hati terdalam kita tuh ada sedikit rasa entah trauma atau kayak rasa lebih berhati-hati sama laki-laki ke depan. Tapi kok Bunda yang sekarang bisa ngomong dengan tenang bahkan sangat menghargai itu apa sih Bunda kunci dan resepnya? Itu kan ibaratnya aku pernah ada di titik juga yang namanya traumatik tuh ada. Pernah sampai kayak nggak nganggap laki-laki gitu nggak yang kayak udahlah Bahkan nggak peduli dideketin gitu. nggak percaya sama pernikahan. Ibaratnya kalau lagi punya pasangan, bukan pasangan yang sekarang ya, bukan juga pasangan yang sebelumnya juga, tapi di antara itu gitu loh. Jadi kayak yang self defense aku tuh kenceng banget. Jadi kayak seakan-akan karena traumatik, jadi kayak Keras galaknya banget tuh. ya. Pokoknya begitu ada sedikit kritik langsung kayak majunya kayak mau ngajak perang aja gitu loh. Jadi ada defense yang gara-gara traumatik itu. Tapi kan dengan berjalannya waktu kebetulan alhamdulillah ketemu pasangan yang bisa membuat aku menjadi lebih baik sekarang dan dia selalu bisa menyamankan dan memberikan ketenangan hatiku. Pada akhirnya itu menjadi aku percaya lagi kepada yang namanya hubungan rumah tangga ya kan. Aku percaya kepada laki-laki lagi. Oh ternyata masih ada tuh laki-laki yang genah yang baik lah gitu loh. Berarti pasangan Bunda Maya sekarang tuh bener-bener sabar ya. Bar deh. Karena kalau bisa Ngemong sih. Karena kan kalau bisa menerima perempuan yang udah pernah mengalami trauma di masa lalu tuh nggak mudah ya. Iya, Karena pasti apalagi yang udah gitu sensitifnya butuhnya beda. 3 ya. Dia bonus 4. Tapi berarti Bunda benar-benar udah heal from the past ya. Alhamdulillah sudah. Tapi ya itu kayak dituntun sama dia bahwa kamu jangan menganggap laki-laki itu begini. Ya memang ada laki-laki yang brengsek, tapi kan tidak semua laki-laki seperti itu. Dan aku bukan tipe seperti itu. Dari awal kita berrelationship tuh dia selalu bilang sama aku, saya tidak akan pernah membuat kamu menangis.
Kamu camkan itu. Sweet banget. Laki-laki mana yang ngomong begitu zaman sekarang? Itu dia kayak gitu. Oh ya? Kalau saya bikin kamu nangis berarti saya jahat. Berarti very gentleman ya? Sangat. Wah, pantesan aja Bunda Maya sekarang udah lebih happy, lebih settle, lebih tenang dengan hidupnya. Kayak istilah kata udah ketemu penjinaknya langsung. Ember. Gak gampang lo dijinakin. Tapi Bun, kalau misalnya menanggapi bahwa sekarang kan juga mungkin sebenarnya dari zaman dulu tuh kayak orang ketiga dalam hubungan atau penyebab retaknya hubungan rumah tangga tuh udah banyak sebenarnya. Cuma zaman dulu mungkin nggak terekspos sejak ada TikTok dan lain-lain ya. Ini kan tereksposnya media sosial gila-gilaan. Nah, kalau Bunda melihat perempuan-perempuan yang mungkin saat ini lagi di posisi kayak Bunda dulu, tapi mereka ada yang berkata harusnya bertahan, ada juga yang bilang harusnya enggak. Kalau menurut Bunda yang terbaik tuh gimana? Yang terbaik adalah tergantung kekuatan diri masing-masing. Biasanya ada dua pilihan. Kamu berkorban untuk anak-anak kamu, atau kamu yang mengundurkan diri dan kamu kayak jadi gini, yang namanya korban perselingkuhan tuh pasti sakit. Gak mungkin dia nggak ada. Mungkin dia legowo banget gitu ya. Ya kecuali memang dia udah yang memang dia adalah dirinya untuk Tuhan ya. Ibaratnya oh ya sudah, kalau suami aku memang poligami silahkan. Kan nggak semua orang seperti itu. Iya. Ada yang memang dia nggak siap untuk diduakan. Pada akhirnya dia marah dan banyak kekecewaan, banyak kepahitan. Dia sanggup untuk meneruskan itu ya silakan. Misalnya Bertahan. gini, saya akan berkorban untuk anak-anak saya nggak pengen anak-anak saya korban perceraian kami gitu loh. Jadi mendingan saya ngalah. Apa-apa deh suami saya nikah lagi. Itu dia kuat, nggak ada masalah. Pada saat terjadi dikasih ujian sama Tuhan itu kan artinya kita sedang diproses sama Tuhan. Perkara ada yang kuat atau yang ada yang nggak kuat ya silakan. Kalau yang mungkin nggak kuat dia akan ngulang chapter. Kalau kata Tuhan misalnya gini, aku kasih dia ujian poligami deh gitu. Dia kuat nggak? Kalau dia nggak kuat ya udah, berarti kalau kamu cerai nanti aku ulangin lagi ya ujian yang sama ya, tapi dengan beda orang ya. Karena chapter kamu belum selesai gitu. Silakan aja gitu loh. Tapi kalau dia kuat jalanin ya silahkan. Karena itu Itu bisa dibilang habit gak sih Bun? Bisa berubah gak kira-kira kalau dalam pernikahan ada yang kayak gitu? kalau poligaminya dia itu karena ngelihatnya nih cewek lebih muda, lebih cantik dari istri, nafsu kan. Beda dengan poligaminya Nabi. Kayak aku kan Islam, jadi aku tahu ceritanya Nabi Muhammad itu kan dia memberikan contoh pernikahan monogami dengan istri yang Khadijah sampai meninggalnya istrinya, kemudian baru dia melakukan poligami. Jadi ada dua bentuk pernikahan. Nah mungkin memang karena manusia ada yang monogami, ada yang poligami. Jadi ada dua contoh nih gitu loh. Tapi kalau emang nggak kuat ya silakan aja gitu loh. Kalau emang dia kuat, ya itu mungkin cara dia untuk Bertahan. bukan bertahan. Ya mungkin karena dia ada orang-orang yang memang punya, dia tahu bahwa itu di agama Islam boleh. Ya sudah nggak apa-apa gitu. Tapi Bun, kalau misalnya kita anak muda ya, kita kan berpikirnya kalau misalnya berpisah tuh berarti kita kalah nih sama si pelakor. Masa dia yang akhirnya menduduki istilah kata rumah kita gitu. Kalau menurut Bunda? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Diganti yang lebih baik. Iya, Amin. benar juga ya. Amin, amin. Tapi Bun, aku dulu pernah mengundang Al ke I Will Network juga. Terus Al bercerita tentang betapa sosok Bunda Maya itu di mata dia adalah sosok perempuan yang sangat luar biasa. Insya Allah ya. Dia selalu yang kayak kalau ceritain Bunda itu berbinar-binar matanya. Sampai aku kayak, wah aku harus ketemu Bunda Maya suatu hari nanti. Dia pernah bercerita tentang suatu kejadian yang membuat dia sangat sedih dan mengubah hidup dia. Itu saat Bunda datang di hari ulang tahun dia. Tapi karena kayaknya nggak dibukain pagar atau nggak diperbolehkan ketemu anak-anak, Bunda memanjat pagar hanya untuk nyalain korek untuk ngucapin birthday ke Al sambil nangis berduaan. Ya pokoknya ada peristiwa itu, tapi detailnya sih nggak seperti itu juga ya. Memang waktu itu ada peristiwa yang nggak enak di hari itu, tapi pada akhirnya itu bertepatan juga ulang tahunnya Al. Memang tiap hari kadang-kadang aku manjat pagar karena namanya juga preman nih gitu. Jadi peristiwa itu memang Al memang ingat sekali dan aku juga kaget ketika dia ingat ya gitu loh. Ya tapi sekali lagi itu adalah pembelajaran juga buat anak-anak, buat aku juga. Jadi hidup itu nggak selamanya sempurna. Aku bilang sama anak-anak, coba bayangkan kalau seandainya ayah bunda itu masih jadi satu, terus kamu Al dulu ganteng-ganteng, itu banyak loh yang iri, aku bilang gitu. Makanya Tuhan tidak mau ada yang sempurna di bumi ini. Pasti akan dimunculkan ketidaksempurnaan ya kan. Maka dari itu peristiwa-peristiwa itu anggap aja memang Tuhan pengen kita hidup tuh memang tidak 100% sempurna. Kalau kita nggak dibegitukan nanti nggak ada pembelajarannya gitu loh. Jadi aku bilang sama anak-anak tidak ada kehidupan yang sempurna. Jadi kalau kamu mengalami peristiwa-peristiwa yang nggak enak itu adalah proses kita untuk belajar menjadi manusia yang lebih baik
yang karakternya dirubah, diproses menjadi yang dimaui oleh Tuhan. Tapi Bun, aku jadi penasaran. Jadi tipikal parenting Bunda Maya ke anak-anak tuh seperti apa sih? Karena kan juga kita tahu bahwa Bunda tidak tinggal sama mereka all the time kan. Tapi anak-anak ini bener-bener sangat respect banget sama bundanya. Bahkan aku juga ingat ada satu kejadian yang Al pernah cerita yang mengubah hidup dia bagi dia ya saat itu. Dia bilang, aku pernah waktu itu marah banget pas kelahiran adik aku. Terus di saat aku marah dan sakit, Bunda malah bilang gak boleh, itu adik kamu, darah daging kamu. Terus aku kayak, wow, cewek mana yang berani seikhlas itu untuk ngomong sama anaknya yang lagi mungkin juga terluka. Sampai kayak, itu bunda kamu ngomong kayak gitu? Iya. Aku sampai saat itu yang kayak bener-bener belum bisa terima kenyataan, sampai berpikir bunda aku aja bisa kok, aku enggak ya. Itu apa sih Bun yang ada di pikiran bunda saat itu untuk ngomong ke anak-anak seperti itu? Ya gini, kalau kita hidup itu mengajarkan kepada anak-anak kita tentang kebencian atau dendam atau kepahitan, itu akan membuat mereka nanti dewasanya akan menjadi manusia yang sosoknya buruk kan. Tapi kalau kita mengajarkan untuk legowo, memaafkan ya kan, atau menerima segala sesuatu yang mungkin menurut mereka gak enak. Tapi kan itu kan maunya Tuhan. Jadi mereka aku ajarin mereka untuk menerima segala sesuatu ketetapan Tuhan. Dengan misalnya ya itu terima dong, itu kan adik kamu, aku bilang gitu. Kamu itu kan biar bagaimanapun nanti warisnya barengan tuh. Ya kan, karena bapaknya sama gitu loh. Iya Jadi sih. kalau misalnya Bunda punya suami, punya anak, itu warisnya beda gitu loh. Jadi itu adik kamu patut untuk, kamu wajib untuk melindungi. Aku bilang gitu. Dan itu aku mengajarkan mereka untuk supaya hatinya bersih gitu loh. Supaya gak ada yang namanya kekotoran hati untuk benci, dendam segala macam gitu. Baru syuting batok gimana? Udah beres persiapannya? Aman Will, semua udah di set. Wih. Lo pakai Indodax juga ya? Iya, aku Gue juga pakai. pakai. Oh Gue ya? juga pakai. Seriusan, terus setelah kalian pakai Indodax gimana menurut kalian? Kalau menurut aku sih, ini nyaman banget dipakainya dibanding yang lain. Menurut gue depositnya gampang, withdrawnya gampang, aman, nyaman, gampang, terpercaya lah pokoknya. Apalagi semenjak ganti versi terbaru, tampilannya semakin keren. Wah, setelah selama ini udah belajar langsung dari Indodax, sekarang kita udah jadi sefrekuensi ya. Padahal saat itu apakah Bunda udah bener-bener sembuh dari semua luka? Gini, ibaratnya kalau kita maling ya, kan nggak mungkin ngajarin anak kita jadi maling kan? Iya. Kalau misalnya kita luka, nggak mungkin ngajarin anak kita juga ikutan dendam kan nggak mungkin. Seandainya hari itu aku udah legowo pun, ya pasti aku akan ajarin legowo. Tapi seandainya hari itu aku belum legowo, seandainya, ya masa aku mau ngajarin mereka juga dendam? Kan nggak baik untuk pertumbuhan tumbuh kembangnya si psikologisnya si anak gitu loh. Jadi aku ibaratnya kalau ada orang laki-laki sebejat-bejatnya dia maling, nggak mungkin ngajarin anaknya jadi maling juga, kecuali emang dia bobrok banget ya gitu loh. Bobrok akhlak ya banget. Udah nggak ada Tuhan deh pokoknya gitu loh. Jadi dari sini aku bisa mengetahui kenapa Al Eldul menjadi anak-anak yang maksudnya memang jauh dari kata sempurna cuma milik Tuhan, tapi maksudnya anak yang baik, anak yang sejauh aku kenal sama mereka juga baik banget. Karena ternyata bundanya juga banyak mengajarkan hal-hal yang luar biasa banget, Bun. Dan ini mungkin nggak semua anak-anak muda yang misalnya baru aja berpisah atau misalnya membawa anak terus suaminya menyakiti akan mengajarkan hal yang sama, Bun. Karena biasanya sering terjadi di sekitaran kita, pasti anaknya akan kedoktrin ke hal-hal yang kurang. Iya, karena kebanyakan manusia kan masih menggunakan ego dalam kehidupan. Jadi kalau kita hidup kan pasti ego tuh nomor satu kan, kebanyakan. Dari kita kecil aja, anak kecil aja kebanyakan ego. Kayak misalnya kita lahir ada anak gitu kan, masih bersih kan ya anak. Terus kemudian diajarin, ini barang kamu, ini barang aku, itu barangnya dia, ini papa kamu, ini mama kamu. Pada saat mereka udah gede, terus mereka diambil barangnya gitu. Marah dong, karena egonya masih kecil juga deh padahal ya. Misalnya umur 7 tahun, misalnya mainannya diambil sama temennya gitu. Marah dia karena ego. Jadi orang itu pasti akan mengedepankan ego. Kalau mereka belum mateng, egonya kenceng tuh. Kalau orang udah matang pasti egonya ditaruh. Jadi dia nggak terlalu matters dengan peristiwa-peristiwa apapun yang mungkin menyulut harga dirinya dia gitu. Kalau orang-orang yang bagus itu kan orang yang bisa mengontrol emosi, egonya, marahnya segala macam, nggak kelihatan. Tapi Bun, aku penasaran banget gimana sih cara Bunda mendidik 3 anak laki-laki ini, karena aku syuting sama Al.
Padahal kita tahu background papa dan mamanya adalah orang-orang yang hebat di industri ini. Itu anak duduknya di samping kru, duduk di lantai. Abis itu minum yang kayak maksudnya minum kopi itu bener-bener yang kayak pakai gelas plastik, nggak minta dilayanin. Ketiduran di bangku yang kayak santai. Aku kayak mikir, ini anak sadar gak sih kalau dia ini Al Ghazali sebenarnya? Tapi dia enggak loh, dia nggak ngerasa kayak gitu. Itu gimana sih Bun cara mendidik anak? Siapa tahu nanti kalau aku next punya anak, aku akan mendidik anak-anak aku. Aku kalau didik anak tuh gini, selalu kasih agak jarang larang ya, kecuali memang udah bener-bener fatal ya, bener-bener yang memang membuat sesuatu kesalahan yang udah melanggar norma-norma lah gitu, dan melanggar adab, juga melanggar agama gitu kan. Pasti aku kenceng untuk ngasih tahu. Tapi juga dalam arti kalau udah keterlaluan nih pasti aku kenceng ngasih tahu ya. Tapi kalau masih yang dalam taraf oh gini, aku benar-benar kasih logika mereka berpikir. Aku bilang, kamu itu diberi kebebasan sama Tuhan menjadi yang baik atau yang buruk. Yang menjadi baik pun bisa, menjadi buruk pun bisa. Kamu mau jadi maling silahkan, tapi konsekuensinya masuk penjara. Tapi kalau kamu jadi orang baik juga ada konsekuensinya, akan banyak kebaikan datang ke kamu, aku bilang gitu. Walaupun kamu dijahati, nanti pasti ada kebaikan-kebaikan yang lain datang karena kamu baik. Tapi kalau kamu menjadi orang yang buruk, konsekuensi yang buruk pun akan menghampiri kamu. Jadi kamu mesti pilih konsekuensi mana yang kamu pilih. Tapi Bunda berusaha jadi teman mereka dari sedini mungkin ya. Kalau anak-anak udah umur-umur, apalagi yang umur-umur sekarang yang udah di atas 20 semua, mana mau dikasih tahu kan? Mendingan dikasih logika berpikir. Ini loh, hidup tuh mau jadi yang mana? Kamu mau jadi malaikat, mau jadi iblis? Semua di tangan kamu, kehendak kamu gitu loh. Makanya akhirnya anak-anaknya tumbuh untuk oke, dia harus berpikir, logikanya harus terus berjalan apa yang dia inginkan ya. Terus aku juga ajarin bahwa kamu kalau jadi manusia sebesar apapun jangan pernah sombong, karena di atas langit masih banyak langit. Jadi jangan pernah merasa bahwa sekarang, karena banyak misalnya gini, ada 10 orang nih, orang miskin, nggak punya duit. Terus kita sebagai orang yang punya duit nih misalnya ya, kita kasih mereka duit yang berlebih-lebihan kepada 10 orang ini. Survei mengatakan 8 orang berubah, 2 orang tetap sama humble. Yang 8 sisanya belagu, mulai udah kayak lupa daratan, nah itu kebanyakan seperti itu manusia. Jadi kebanyakan orang nggak bisa, kalau bahasa Jawa itu menyonggol derajat itu loh. Jadi kalau dia dikasih lebih udah mulai nih, ini gue ini nih, mulai ini gue ini nih, udah mulai sok gitu kan. Padahal aku bilang di atas langit ada banyak langit. Kamu jangan merasa bahwa kamu ini siapa, gitu loh. Karena hidup itu pada saat kamu bisa di atas, suatu saat bisa diambil sama Tuhan. Jadi jangan merasa diri kamu tuh seseorang atau apapun. Kita tuh bukan siapa-siapa gitu loh. Tapi itu susah banget loh Bun dilakukan. Maksudnya diomongin gampang tapi dipraktekkan pada akhirnya di kehidupan kita ini ya. Apalagi kita tahu di entertain gimana. Susah kan mencari orang yang tidak ngerasa dirinya super power gitu. Dia tidak ngerasa dirinya bahwa sangat hebat. Biasanya kan orang saat dia punya nama atau dia punya, misalnya zaman sekarang punya followers, itu semua udah berbeda kan. Mungkin kalau analisa aku, mungkin anak-anak ini dari lahir kecil ceprot udah ada gampang banyak wartawan, gitu ya? udah ada banyak wartawan, kehidupannya udah hingar-bingarnya udah yang dunia yang bapak ibunya kan dulu kan lumayan terkenal ya gitu, lumayan. Terkenal banget Bun, bukan lumayan. Jadi mereka kayak kecil udah bahkan mungkin udah terbiasa di dunia yang seperti itu. Beda dengan orang-orang yang udah kaget umur gitu sekian, 18 tahun tiba-tiba jebret terkenal. Belum tentu gampang loh untuk self control tadi lagi ya. Self control tadi itu. Seorang yang terkenal mendunia sekalipun belum tentu bisa menerima ketika mereka sudah tidak terkenal lagi. Anak-anak itu ibaratnya kalau naik pesawat, mau naik economy class pun atau sampai private jet pun, naik kereta api pun, ya sama aja seperti itu gitu loh. Itu betul banget Bun. Itu Iya. yang aku biarin aja. Kadang-kadang suamiku marah, misalnya aku lagi beliin mereka anakku sekolah di London gitu. Aku beliin dia tiket ekonomi gitu. Terus dia bilang, "Hah? El Rumi, badan setinggi 184 gede gitu, lu naikin ekonomi, nggak bisa." Dia bilang gitu. Loh nggak apa-apa kan, mau dididik anaknya supaya menjadi ya, walaupun kita mampu mengelit tapi jangan dilatih seperti itu gitu loh. Tapi suamiku, jangan, kasihan anaknya terlalu tinggi, soalnya di ekonomi kan jadi tidurnya gini. Kasihan banget, kalau mungkin dulu bisa ya, tapi kalau El kan tinggi banget kan gitu loh. Jadi, tapi itu adalah cara aku untuk supaya mereka tetap menjadi humble, mau ditaruh dimanapun. Jadi misalnya pada saat orang ketemu Maya Estianty zaman SMP sama orang ketemu Maya Estianty yang sekarang, pasti komentarnya gitu. Bahasa Jawanya tuh gini, kon kok podo aja sih, gak berubah gitu loh. Aku sedikit penasaran karena jujur kan sebenarnya Bunda nih eranya mama aku kan. Iya kan Mas. Udah tua ini.
Maksudnya saat Bunda bener-bener dengan semua pasangan-pasangan duetnya kan itu di era yang aku masih kecil banget juga kali ya. Aku penasaran tadi Bunda ngomong bahwa aku tuh dulu pekerja keras gila banget, Will, mirip kayak kamu deh pokoknya, karena aku benar-benar kerja untuk hidup aku, bukan dari keluarga yang maksudnya berkecukupan atau mewah. Aku penasaran sosok Bunda Maya di zaman dulu sebelum seterkenal dan sehebat sekarang dengan kehidupan yang sekarang itu tuh siapa sih Bun sebenarnya? Jadi aku tuh bapakku kan PNS, pegawai negeri sipil. Pegawai negeri itu kan bukan orang kaya, tapi juga bukan orang miskin. Iya. Bukan orang yang Sederhana mampu, lah ya. sederhana. Dan anaknya 6. Jadi kita di rumah itu terbiasa dengan berbagi, sharing misalnya satu kamar buat 3 orang, tuh kamarnya 3x3. 3x3 bisa bayangin dong, mungkin 3x3 tuh segini kali ya, segini. Itu tidur berenam Bertiga. satu kamar. Bertiga, jadi Ah, bunk bed bertiga. yang satu, Oh. 2 di bawah, satu lagi gitu loh. Iya iya, oh iya iya iya, Jadi gitu, kebayang. dan makan juga misalnya ada ayam yang cuman mungkin ada 5 potong ya kita bagi ber-8. Belum tante-tante sama om-om yang numpang di situ. Jadi aku kecil tuh bokap itu kayak memang ngelatih kita menjadi wanita yang mandiri, bukan hanya wanita ya. Pokoknya anak kakak beradik ini harus mandiri gitu loh. Entah naik berangkat sekolah jalan kaki kayak naik sepeda kayak pokoknya udah dilatih mental seperti itu. Bahkan aku SD pun udah cari uang sendiri. SD Bun. Itu cari uang sendiri. Cari uang gimana tuh SD? Fashion aku kan tinggi kan, jadi aku SMP tuh SD tuh masih udah lumayan tinggi 168. Jadi udah ada kayak di Surabaya tuh ada kayak fashion anak-anak kecil dapat uang hari itu 5.000 rupiah. Tahun berapa tuh ya? Tahun 80 80 berapa tuh ya? 5.000 tuh udah untuk anak SD tuh udah Gede banget. ya gede gitu kan. Di hari itu aku kerja sampai SMP pun aku kerja kayak sama kayak fashion gitu kan. Terus SMA pun aku nge-DJ. Terus kerja di radio, jadi penyiar radio. Ada satu radio yang benar-benar menerima anak-anak di bawah anak-anak. Jadi kan kalau radio biasanya mereka menerima yang kuliah. Ini yang anak SMP, SMA asal berbakat punya talent boleh kerja di situ. Jadi kita benar-benar cari uang gitu. Udah biasa jajan sendiri. Bahkan aku kuliah pun aku bilang ke bapak gitu. Aku mau kuliah, aku bayar sendiri ya. Bapak nggak usah bayarin aku gitu. Dari SD udah terbiasa bekerja keras. Kalau misalnya ditanya tentang titik terendah Bunda saat lagi merintis itu menurut Bunda pas kapan? Titik terendah merintis itu ya pas bikin Ratu ya dulu ya. Bikin Ratu awal-awal, terus kan sempet demo ditolak satu label rekaman itu kan. Terus pindah ke label yang lain, kasih penawaran kayak ini diterima. Alhamdulillah, terus akhirnya ya kerja kerasnya adalah ya kita promo-promo gak dibayar ya kan, nyanyi pun gak dibayar ya kan, gak apa-apa yang penting gue pengen grup gue nih terkenal gitu kan. Jadi pernah sampai kayak manggung aja nggak dibayar sama sekali? Nah, karena gue pengen tampil aja gitu kan, emang hasrat pengen tampil gitu, karena dari SMA aku udah nge-DJ kan, udah nge-band. Jadi SMP aku udah ikut festival band, SMA ikut festival band, terus SMA nge-DJ juga, yang kebetulan bakatnya turun ke Al, nge-DJ kan. Jadi udah itu emang di musik gitu. Tapi Bun, ngelihat perjuangan yang begitu berat gitu, pernah gak sih di titik dimana udah nyerah aja kali ya, coba banting setir kali ya, kayak gak cocok kerja ini, kayak belum ada hasilnya misalnya? Nggak juga sih, aku soalnya biasanya kalau mengerjakan sesuatu harus seneng. Oh, Aku seniman soalnya, kalau nggak karena seneng, emang aku nggak bakal- passion, jadi fight aja terus ya? Jadi misalnya, Mai kamu mau nggak kerja di tambang gitu? Nggak suka aku, jadi nggak bakal gue kerjain juga gitu loh. Iya iya iya. Tapi sekarang tadi Bunda cerita sama aku bahwa Bunda tuh melepaskan label rekaman ya, studio rekamannya Aku Bunda. jual. Iya, Nggak Bunda label, juga. bukan kalau studio masih ada di rumah, cuma lagi aku renovasi. Cuman kayak label rekaman. Iya karena katanya Bunda mulai kehilangan passion di musik kah? Itu Iya, benar. heeh. Itu karena apa? Karena udah jadi istri atau emang Enggak, capek banget? Waktu itu kan aku habis itu pas aku bikin label, aku juga ada skincare juga kan. Jadi di situ, ini kayaknya kalau label tuh tergantung hoki-hokian nih gitu. Misalnya kita bikin 10 orang yang kita produksiin, kan kalau sebagai label kan kita produksi. Mungkin satu meledak tapi 9-nya kan zong. Nah, itu kayak nggak masih hoki-hokian nih, viral apa enggak nih ya kan gitu. Tapi kalau misalnya dagang kan lebih ada cuan tiap hari gitu loh. Jadi akhirnya udahlah aku mendingan yang ngurusin yang ATM tiap hari daripada yang kayak nyanyi paling sebulan berapa kali sih ya kan. Iya. Tapi akhirnya di situ dan aku udah ibaratnya udah istilahnya di AMI Award pernah dapat produser terbaik karya produksi terbaik. Soalnya kalau penghargaan sih aku rasa Bunda udah gak kehitung kali ya kan Iya, dari cuman judul maksudnya banget. kan penghargaan udah ya kan. Jadi
mau ngapa lagi gitu kan. Bosen gitu loh. Dan aku orangnya bosenan. Oh iya. Untungnya sama pasangan enggak ya, jadi Kalau pasangan bucin ya, Bun? bucin sama kayak anak ya. Tapi alhamdulillah sekarang enggak, maksudnya enggak bucin. Itu di masa lalu. Enggak boleh lagi bucin ya, say gitu. Tapi kan katanya orang nikah emang harus bucin, Bun. Kalau nggak bener-bener cinta atau sayang ngapain nikah kan? Dulu aku tipe yang bucin. Bucinnya sampai nggak berpikir rasional gitu Iya, maksudnya? bucin. Wow. Kalau kecintaan aja gitu loh. Mau diomongin, dia orang kan gini, enggak, dia baik kok, Jadi gitu, kalau udah seneng aja gitu kan. Tapi kalau sekarang enggak, aku bener-bener yang karena udah pernah punya masa lalu yang kehilangan, pada akhirnya ini bukan kehilangan cuma suami ya, tapi kehilangan ada tiba-tiba pacar. Pokoknya kehilangan lagi ya kan. Saya pada akhirnya udah Tuhan, aku nggak mau bucin. Aku hanya mau bucin pada Engkau aja gitu loh. Udah akhirnya begitu aku udah bucinnya ke Tuhan aja, malah dikasih jodohnya. Mungkin itu kali ya, kita harus mulai mendekatkan diri sama Tuhan, meminta dengan sungguh-sungguh ya, secara spesifik, Tuhan mau gini gitu ya. Iya, detail kalau mau doa gitu. Iya, mamaku juga sering bilang gitu, kamu doain yang jodoh saya, jodoh tuh doain yang detail. Kayak, iya. Harus detail, nanti kalau nggak kurang jadi kelemahannya dia buat kita loh. Iya sih, bener ya. Iya. Oke Bun, mungkin ini yang terakhir Bun, kalau misalnya saat ini ya teman-teman I Will semua pada nonton dan mereka mungkin terinspirasi dengan kepribadian Bunda, dengan cara Bunda berpikir. Seandainya Bunda bisa memberikan saran untuk anak-anak ini, yang terutama kebanyakan yang nonton kan cewek nih Bun ya, karena Sir Ishi. Jadi kira-kira Bunda mau kasih mereka tuh saran atau wejangan apa sih supaya mereka bisa melewati kehidupannya? Jadilah perempuan yang mendekati sempurna ya. Multi talenta lah, ibaratnya masak ayo, kerja ayo, jadi istri ayo, mau jadi pasangan pun yang asik ya kan, harus mengisi kehidupannya dengan sesuatu yang berkualitas gitu loh, dan mengisi segala sesuatunya dengan yang bermanfaat. Jadi pada akhirnya kalau mereka menjadi ibu pun menjadi ibu yang cerdas, karena dia berdua menginput segala sesuatunya dengan yang bagus-bagus nih ya kan, walaupun pada akhirnya dia hanya ibu rumah tangga, tapi udah pasti kasih ke anaknya juga yang Bener, intelektualnya ya. pendidikan yang baik juga kan. Walaupun pendidikannya kan dari rumah, orang kan semuanya dari rumah ya kan. Jadi dia yang akan menjadi ibu yang bagus untuk anak-anaknya ya. Terus juga harus bisa sabar, legowo, harus sabar tuh nggak gampang sih ya. Tapi Bunda yang sekarang sabar banget loh, padahal dulu banget aku pernah dengar kayak katanya, Bunda Maya tuh orang keras. Keras Galak. pasti ya. Ya kan? Tapi Karena kok sekarang beda. pada prinsipnya ya, kalau misalnya aku merasa bahwa apa yang aku lakukan itu benar, misalnya kayak gini nih, aku merasa bahwa laguku ini bakal meledak. Terus tiba-tiba misalnya orang lain bilang, enggak lagu yang ini, enggak gue mau yang ini. Itu keras. Karena aku yakin bahwa ini nggak bakal meledak. Dan itu terbukti gitu loh. Jadi aku kerasnya di situ. Jadi aku akan keras kepada mereka yang tidak bisa memberikan aku logika yang baik. Misalnya gini, Wilona, lo nyebur ke sumur. Lo keras nggak kira-kira? Keras sih, ngapain? Dalam Ngapain rangka lu mau apa? ke sumur? Dalam rangka apa ya kan gitu kan. Itu gue bisa menjadi sosok yang keras. Tapi kalau seandainya orang itu bisa memberikan logika yang baik. Ini loh, kalau ke sumur tuh kita mau bersihin aja ya kan. Lu jebur aja ke sumur, bersihin tuh ada lumut-lumutnya gini. Oh iya juga sih gitu. Mungkin sumur gue kotor nih ya kan. Itu baru gue, oh iya bisa. Tapi kalau cuman lo jebur sumur, ngapain? Buat apa? Gitu kan. Ada kerasnya. Jadi mungkin sebagai perempuan kita harus jadi perempuan yang kritis ya Bun ya. Jangan langsung kayak Kritis karena bukan baru berarti tukang dicucuk kritik hidung. ya? Iya, beda lagi tuh. Karena kalau menurut aku tukang kritik tuh lebih ke tukang komplain sih. Iya. Karena Orang mereka yang cuma mengeluh. bisa mengeluh dan Iya. mengkritik tapi nggak memberikan saran atau masukan juga. Tapi kalau cewek-cewek yang berpikir kritis, pasti mereka akan melihat segala hal tuh bukan cuma dari sudut pandang mereka, tapi juga dari logika-logika yang ada. Iya. Bunda, terima kasih banget perbincangan Sama-sama. kita yang sangat menurut aku menginspirasi, dan juga aku berterima kasih banget Bunda mau sharing tentang pola pikir Bunda, cara Bunda mendidik anak-anak, dan bagaimana menyikapi trauma kehidupan yang tidak selalu indah dan perfect. Dan untuk teman-teman I Will juga, semoga apapun yang tadi kita bicarakan dan yang kita obrolin sama Bunda bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Terima kasih Bunda. Sama-sama, Will. Terima kasih buat teman-teman I Will. See you on the next episode of Sir Ishi.